Selamat malam Romo Oke. dan Oh ya Pater. ya ya, ini karya Sipai. Salve, selamat malam. Maaf Romo memotong sedikit dari Pater Jackson. Aduh, saya bukan Awam, pater. awam, awam Saya Katolik. awam, saya awam, Pak. Oh iya iya iya, Bro Jackson. Ya, gimana, Pak? Tanya. Sebenarnya gini, Pak, saya nggak pantas ini, Pak, untuk ditanya. Ini ada romo-romo kita, ada imam-imam kita yang lebih pantas lah untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jangan saya deh. Nanti dulu, nanti. Saya cuma bisa menambahkan aja. Oh iya iya iya, berarti saya arahkan ke Romo aja ya. Boleh. Ke Romo apa-apa. Cafe, ke Romo Marcel, Pak. Nggak apa-apa, Jackson. Yang mau saya tanya tadi itu yang udah disinggung sama Romo Marcel tadi tentang leluhur. Silakan Pak. Itu bagaimana itu Romo, kalau ibaratnya dalam tradisi kami dari Batak itu memanggil leluhur gitu Romo. Bagaimana itu hukumnya dalam Katolik? Memanggil dalam arti apa, Bapak? Memanggil roh ibaratnya memberi sesajen begitu. Oh iya. Kalau dia memanggil dalam arti dia diundang, dipanggil supaya datang. Ya kira-kira begitu Romo, karena kepercayaan dalam tradisi Batak itu kalau dikasih sesajen itu ya keyakinan dalam tradisi Batak ya arwah leluhur itu katanya datang begitu. Tetapi apakah itu bertentangan dengan ajaran Katolik Romo? Ya ini hal yang sudah dibahas beberapa kali ya. Ini berkaitan juga dengan tradisi di masyarakat. Bukan hanya di Batak, tetapi di beberapa tempat. Rata-rata tradisi masyarakat Peladang. Di dalam antropologi itu kan ada kelompok pembagian kelompok masyarakat ya. Ada masyarakat Peladang yang basicnya peladang, ada masyarakat yang hidup bersawah, ada masyarakat yang hidupnya dari perdagangan ya, dari mereka yang menjadi pedagang gitu ya, seperti Bugis, Layar, Padang. Itu mereka punya kebudayaan yang kurang lebih mirip. Bugis, Layar itu orang-orang saudagar. Mereka adalah pedagang dari leluhurnya. Ada yang sudah mulai bersawah dengan tradisi bersawah yang menetap. Sunda, misalnya Sunda, mungkin Sunda, Jawa. Mereka punya karakteristik budaya yang kurang lebih mirip sama. Tapi ada juga karakteristik yang kurang lebih sama dengan yang kulturnya adalah peladang. Kultur peladang itu Dayak, Batak, hampir semua wilayah di NTT. Itu mereka basicnya, leluhurnya adalah peladang. Dan mereka punya ungkapan kebudayaan yang kurang lebih sama. Termasuk bagaimana memberi makan pada leluhur. Kalau dalam kebudayaan Manggarai itu, orang Manggarai itu ada menyebutnya tenghang. Kalau di tempat saya itu tika namanya. Jadi di Bajawa itu disebut tika bunusi, artinya memberi makan kepada leluhur gitu kan. Bagaimana ini kemudian bisa dijelaskan dalam iman Katolik begitu. Praktiknya itu bukan hanya di Batak, di Manggarai sendiri itu tenghang masih dilakukan. Kemudian di Bajawa sendiri, di tempat saya sendiri, dan Romo Hero mungkin tidak terlalu karena Romo Hero ada kebudayaan nagenya di situ. Campur mau mere, sika, nage. Iya, jadi mix. Romo Hero agak mix sehingga agak untuk saya tidak tahu di dalam tradisi keluarga Romo Hero mungkin tidak terlalu terasakan unsur kebudayaan yang kental dalam relasi dengan leluhur ini. Tetapi dalam kebudayaan saya sendiri, karena bapak mama aslinya Bajawa dan kami adatnya sangat kuat juga seperti Batak, seperti Dayak, seperti Nias, yang kulturnya peladang tadi.
itu memang ada upacara untuk memberi makan kepada leluhur begitu. Bahkan ada altar yang disebut sebagai simbol kehadiran leluhur begitu, Iya, yang iya. ditempatkan di dalam rumah adat. Jadi ada rumah adat itu, bahkan kan dari struktur rumah adat untuk masyarakat berladang itu kurang lebih sama. Pelataran luar yang boleh dimasuki oleh siapapun dia, itu pelataran luar yang boleh dimasuki oleh siapapun dia. Dia mau bentuknya rumah panjang seperti Dayakah, atau mau rumah panggung tunggal seperti di beberapa tempat kah, tetapi intinya dia punya struktur rumahnya kurang lebih sama untuk masyarakat peladang, yaitu selasar depan itu terbuka untuk siapapun, mereka yang jualan, orang-orang Jawa, orang-orang yang dari luar yang jualan boleh dia di pelatarannya, silakan. Atau yang di bahasa Jawa itu tenda moa, itu tempat yang terbuka untuk siapapun. Tapi kemudian masuk ke ruang dalam itu hanya orang yang sudah dipercaya, orang yang sudah menjadi tamu keluarga itu dia boleh masuk ke ruang bagian dalam. Tetapi ada satu yang disebut dengan tempat Maha Kudus tadi, yang itu tidak boleh. Keluarga yang bukan inti dari rumah itu, dia tidak boleh naik di situ karena ada perkakas-perkakas adatnya di dalamnya, dan yang boleh naik ke situ hanya keluarga inti yang diizinkan boleh naik ke tempat itu. Nah, dan disitulah tempat biasanya ada altar, tempat untuk penghormatan kepada leluhur begitu. Dan kekristenan itu sudah boleh dikatakan turun temurun, baik di tempat-tempat seperti itu di Kalimantan maupun di Flores maupun di Nias ataupun di Medan. Bagaimana kemudian kultur yang seperti ini tetap kemudian dipertahankan, dijalankan, dan tidak dianggap sebagai penyembahan berhala. Di sisi lain mereka harus menjalankan iman Katoliknya dengan baik. Maka kehadiran gereja perlu menjelaskan secara tepat bagaimana kita menghormati leluhur kita tanpa mengabaikan Allah. Bahkan saya mulai dari mengoreksi rumusan ketika kata-kata yang disampaikan oleh ibu saya. Biasanya kan kalau kami Bajawa kan matrilinear. Jadi ibu atau perempuan itu yang kemudian menjadi imam di dalam, menjadi imam ya, pemimpin ritus di dalam keluarga itu. Sehingga kemudian dialah yang kemudian membawakan upacara memberi makan kepada leluhur itu. Maka ketika ibu saya, mama saya, kemudian dia misalnya dia memberi makan begitu, saya meluruskan doanya. Ingat mama, bukan leluhur yang dimintakan berkat. Kita meminta berkat melalui perantaraan leluhur. Jadi ketika kita memohon berkat untuk semua keturunan siapapun dia, baik yang ada di rumah, yang sedang studi, yang sedang dalam perjalanan, kita memohon kepada Allah Tritunggal dengan bantuan doa. Kita tidak tahu apakah leluhur kita ini sudah masuk surga kah? Ataukah mereka masih di api penyucian kah? Kita tidak tahu. Maka ketika kita dalam rumusan itu, kita memberi makan itu dan meminta, artinya memohon pengentaraan atau intersesi dari orang-orang, karena ada dalam kitab suci juga ada orang kudus yang baik yang dikenal ataupun tidak dikenal kan. Ada yang memang dikenal itu yang melalui proses kanonisasi yang tadi juga sudah dijelaskan Romo Hero. Tapi ada begitu ribuan orang yang menjadi kudus tanpa dikenali dengan cara Allah sendiri, yang kita tidak tahu namanya, yang kita tidak tahu penanggalannya. Tetapi orang-orang itu bisa saja adalah para leluhur kita yang hidupnya baik dan benar. Mereka mungkin sudah menjadi orang-orang kudus begitu. Nah, karena kita tidak tahu pasti apakah mereka berada di surga atau di api penyucian, bahwa dalam rumusan ketika itu menyampaikan apa sudah ritusnya itu, ritus adatnya itu. Jadi mohon berkat kepada Allah Tritunggal melalui intersesi para leluhur, tetapi juga mendoakan para leluhur kepada Allah Tritunggal jika mereka masih di api penyucian, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan menganugerahkan istirahat kekal kepada mereka melalui bersama Bunda Maria dan para kudus di surga.
Itu penting katekese untuk meluruskan itu mulai dari dalam keluarga, dalam budaya sendiri. Supaya kita tidak jatuh ke dalam sinkretisme yang keras begitu. Memang untuk hal ini ya tidak mudah karena itu bersentuhan dengan adat dan kebudayaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sebelum kekristenan ada, leluhur kita memiliki kebudayaan, memiliki Allah mewahyukan dirinya juga di dalam kebudayaan, bukan di dalam ruang hampa. Allah menjelma menjadi manusia, bukan untuk menundukkan kebudayaan manusia, bukan untuk menindas kebudayaan manusia, sehingga semua bentuk ungkapan kebudayaan manusia itu dianggap berhala dan harus dihancurkan seperti misi-misi protestantisme di berbagai tempat yang menghancurkan aneka kebudayaan. Tetapi dalam proses evangelisasi Katolik sejak zaman dulu sampai saat ini, kita selalu menghargai seperti Musa yang menanggalkan kasutnya di hadapan penampakan Tuhan dalam semak duri yang bernyala. Dia menganggap itu tempat yang kudus. Demikian pun para penginjil, para imam SVD yang datang ke Flores, ataukah imam OSC yang datang ke Nias, atau imam Montfortan yang datang ke Tanah Dayak Kalimantan Barat, terutama di Sintang. Mereka datang dengan menanggalkan kasut mereka, menganggap bahwa Allah juga berfirman di dalam kebudayaan setempat, dalam kebudayaan Dayak, dalam kebudayaan Ngada, dalam kebudayaan Sika, dalam kebudayaan Timor, dalam kebudayaan Nias dan Batak, bahwa ada unsur-unsur kebudayaan yang bertentangan dengan Injil. Itu yang harus diinjili agar sesuai dengan kitab suci. Tapi ada unsur-unsur kebudayaan yang baik yang mendukung nilai-nilai Injil. Itu diangkat dan ditebus dan menjadi kekayaan dalam iman Katolik. Itu bukan sinkretisme, tapi itulah inkulturasi, di mana gereja menjadi universal. Oleh karena salah satu kekuatannya gereja Katolik menjadi universal itulah yang salah satu yang menjadi faktor pendukungnya adalah bagaimana menghargai kebudayaan setempat. Maka di hampir semua wilayah kehadiran misi gereja Katolik tidak menghancurkan unsur-unsur kebudayaan situ. Maaf, Berarti maaf Romo. ya, Yang saya membingungkan itu karena saya pernah ingat di Injil mana itu, karena tidak ada lagi hubungan orang meninggal dan yang hidup. nah itu yang teologinya Protestan, itu tidak ada hubungan lagi antara orang meninggal dan orang hidup. Itu teologi Protestan. Ingat bahwa kita adalah Di Injil juga sepertinya pernah saya itu mau. Ya, sekarang Injil itu bukan soal ayatnya, tetapi bagaimana kita membaca dan memahami ayat itu. Maka Injil tidak berbicara secara otoritatif, tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara kalau Injil secara otoritatif, itu bergantung pada siapa yang membaca dan menafsirkannya. Jadi dengan demikian kalau mengatakan sola scriptura, berarti bukan skripturanya, tetapi siapa yang membaca dan menafsirkan ayat itu. Pak, boleh masuk, Pater? Nah, tunggu, saya belum selesai berkaitan dengan tadi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, tadi saya masih menjelaskan secara luas ya, secara umum, untuk memetakan konteks dari misiologinya Katolik ya. Jadi ini kan misiologinya Katolik. Misiologinya Katolik seperti itu, menghargai kebudayaan setempat, semangat dasarnya. Tidak menganggap semua kebudayaan itu sebagai kafir dan harus diinjili semuanya. Bahkan hal-hal yang bertentangan dengan itu harus dihancurkan. Bahkan dianggap berhala dan harus dihancurkan. Maka sekarang sudah banyak keluhan di berbagai tempat, terutama di tempat saya berkarya saat ini adalah di mana ada misi Katolik, di situ masih banyak unsur-unsur kebudayaan orang Dayak itu masih diakomodir, termasuk gawai
istilahnya gawai tadi yang Charlie yang kita gurau-gurau di grup itu tentang tuak itu adalah jadi di sini di tempat-tempat saudara-saudari Protestan itu mereka tidak lagi ada gawai di sini, mereka tidak lagi membuat tuak di sini. Mereka tidak membuat tuak lagi karena tuak itu bertentangan dengan Injil. Tuak itu bertentangan dengan kitab suci katanya. Sehingga kemudian mereka tidak lagi kemudian mengadakan gawai syukur panen dan membuat tuak. Tetapi ingat bahwa justru di tempat-tempat yang tadi tidak ada gawai lagi, ketika digawai di kampung Katolik, mereka lah yang menghabiskan tuak-tuaknya di kampung-kampung Katolik itu. Jadi sana takut sama pendetanya di kampungnya, dia pergi habiskan tuaknya di wilayah Katolik. Itu sama dia munafik toh. Jadi itulah yang terjadi. Saya mau menjelaskan konteksnya, konteks kemunafikan itu dari sola scriptura itu adalah ketika kemudian dalam karya penginjilan itu menganggap semua unsur kebudayaan itu sebagai bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan Injil, harus ditundukkan, harus dihancurkan. Termasuk tadi, lihat contoh ya, saya langsung kembali ke pertanyaan karya si payung. Berkaitan dengan bagaimana kita mengundang leluhur. Kalau mengundang leluhur dalam arti untuk meminta pendapat, itu bertentangan dengan iman Katolik. Contoh ya, ada yang sengaja mengundang leluhur supaya kemudian merasuki seseorang dan kemudian ditanyakan begini begitu melalui itu. Itu bertentangan dengan iman Katolik. Itu saya memang tidak setuju. Tetapi ketika kita yang dalam konteks yang saya cerita mama saya tadi memberi penghormatan dalam arti itu, apa bedanya ketika kita memasang lilin dan menaburkan bunga di pusara mereka? Sebagai ungkapan cinta kita kepada mereka yang sudah mati. Bukan berarti bahwa mereka makan kau punya sesajen itu kok. Itu yang mungkin makan itu tikus yang makan. Mungkin itu tikus yang makan. Untuk orang Eropa mungkin dia taruh bunga di situ. Leluhur kita tidak kenal bunga-bungaan itulah. Yang mereka kenal itu hanya nasi daging mungkin atau pulut di sini. Untuk orang Dayak itu pulut. Tidak mungkin dia nenteng bunga itu, tiba-tiba dia nenteng bunga pergi taruh di makam itu. Yang dia bawa itu, dia punya nasi, dia punya daging, dia punya pulut ke makam toh. Bukan berarti dia mau kasih makan orang yang mati itu. Bodoh sekali kalau dia... Pater, kasih rantai. Kopi hitam orang Dayak itu, Pater. Kasih rantai. Yang pakai rantai, kasih rantai. Dia bawa itu sirip pinang, yang dia punya sirip pinang. Ya Dia memang bawa sopi, mungkin dia bawa sopi apa yang disukai leluhurnya waktu hidup. pada praktek upacaranya Romo yang salah itu memang ya karena kebanyakan itu tadi dalam tradisi Batak gitu Mo ya, dipercaya bahwa nenek moyang atau leluhur itu bisa memberkati. Tidak, itu yang diluruskan. Itu yang diluruskan. Itulah dalam praktek gimana ya? Itu yang perlu diluruskan. Makanya saya bilang tadi, saya meluruskan mama saya pun, saya luruskan. Mama saya sendiri saya luruskan. Mama tidak benar itu minta berkat melalui leluhur, itu minta berkat ke Allah Tritunggal. Jangan ke melalui leluhur. Mama saja berdebat saja dengan saya. Nah itu pada rumusan Romo tadi tidak bertentangan dengan ajaran Katolik. Karena memang di ajaran Katolik dipercaya bahwa leluhur itu sudah memang ada di surga bersama Bapa. Dan bisa saja dalam arti gini, kita tidak tahu pasti apakah leluhur kita sudah ada di surga atau api penyucian. Maka rumusan yang tepat adalah jika mereka memang sudah di surga, mereka menjadi perantara doa-doa kita bersama kita, menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dan mereka, jika mereka berada di surga, mereka berdoa bagi kita kah? Maka kan di dalam Alkitab sendiri juga soal fungsinya orang kudus itu apa, tugasnya orang kudus apa, mereka berdoa di hadapan Allah Tritunggal. Maka tadi saya bilang, orang mati itu, kalau dia sudah jadi orang kudus, masih ada kaitannya dengan kita. Termasuk tugas kita di dunia ini. Makanya saya selalu kritik juga
untuk mulai ada kecenderungannya bahwa kita akan ada ibadat penghiburan pada tanggal sekian. Saya bilang bukan ibadat hiburan, penghiburan, ibadat arwah. Ibadat penghiburan itu teologi Protestan udah masuk di situ tuh. Jadi bagi mereka tuh orang mati sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang Katolik yang masih hidup. Jadi bagi kita itu ibadat arwah. Kita mendoakan keselamatan jiwa, bukan hanya menghibur orang-orang hidup, keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan ibadat penghiburan, tapi ibadat arwah. Kita mendoakan keselamatan jiwa mereka yang sudah mati. Itulah tugas gereja juang, gereja yang masih berziarah di bumi ini. Untuk mereka yang ada di gereja yang di api penyucian, itu mereka disebut gereja juga di sana. Gereja di api penyucian. Dan mereka yang ada di gereja Jaya, siapa gereja Jaya? Mereka yang ada di surga itu Bunda Maria dan para kudus yang dikenal dengan nama melalui kanonisasi resmi dalam gereja, maupun yang tidak dikenal dengan nama yang disebut ribuan itu, Dan bisa saja ada dari antara mereka itu adalah leluhur kita, nenek moyang kita atau keluarga kita ada di sana, kita tidak tahu. Siapa yang pernah pulang dari surga? Saya itu tidak, pendeta-pendeta pun tidak. Kalau hanya Tuhan Yesus yang pulang dari surga memastikan ini leluhur A, si B sudah ada di surga atau di api penyucian. Jadi makanya ketika kita menyampaikan tadi, saya koreksi ke mama saya tadi adalah, jika mereka sudah berada di surga, biarlah mereka menjadi perantara permohonan kita kepada Allah Tritunggal. Dalam arti mereka membantu menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Jadi mereka bukan menjadi sumber berkat bagi kita. Seperti Bunda Maria dan para kudus, mereka bisa menjadi intersesi yang membawa doa-doa kita ke hadapan Allah Tritunggal. Namun jika mereka masih di api penyucian, ampunilah dosa-dosa mereka. Kurangilah masa-masa penghukuman mereka di api penyucian itu, agar mereka boleh masuk ke gereja Jaya gitu. Jadi dalam rumusan doa itu, ketika memberi makan pada leluhur itu yang perlu diluruskan, dikatekesekan. Dan itu pekerjaan berat. Mengkatekese keluarga sendiri itu, saudara sendiri. Keluarga sendiri itu berat, itu dia, apalagi. Itu yang terjadi di dalam pribadi saya sendiri. Ya jangankan karya si Payung, saya dengan mama saya itu berdebat itu. Betul, Pakar. Saya dengan mama saya sendiri saja berdebat. Mama saya bilang, kau lebih tahu adat atau saya lebih tahu adat? Kau mau? Karena memang ya perbedaan persepsinya tadi, Romo, persepsi mereka kan masih dalam tradisi. Apalagi perempuan lagi karya si Payung. Perempuan siapa yang bisa melawan? Perempuan statusnya ibu, sudah perempuan statusnya mama pula, yang mengandung dan melahirkan. Ketika saya meluruskan sedikit melawan ya, Romo ya. Ketika saya meluruskan begitu, pater, saya hormati kamu sebagai pater ya, tapi kamu lahir dan dikandung saya nih. Kamu lahir dalam budaya ngada, budaya Bajawa, kamu sekarang mau ajari saya lagi. Itu pekerjaan yang tidak mudah bagi kita, untuk juga kemudian bagian dari memurnikan kebudayaan kita juga. Bahwa ada unsur-unsur kebudayaan yang harus diinjili, iya. Yang bertentangan dengan Injil harus dimurnikan, tetapi yang sesuai dengan Injil tetap diangkat dan ditebus. Begitu. Mungkin Romo Hero bisa menambahkan dari perspektif biblisnya seperti apa. Saya ini sudah singgung ke misiologi, ke pastoral, termasuk omong langsung ke contoh nyata di keluarga saya sendiri, bahwa ada pergumulan itu. Saya juga sudah share dengan Romo Hero tuh bagaimana soal hal ini nih. Juga untuk di Keuskupan Agung Ende itu seperti apa itu nanti itu perlu, karena ada ini kan soal dulu tema topik tentang makan darah itu kan. Dan ini juga bagi saya itu masih ada hal yang mengganjal di dalam diri saya juga sebagai imam dan praktek kebudayaan saya juga gitu. Soal terkait hal itu, dan ini nyambung dengan karya si Payung tadi. Oke, Romo Hero dari perspektif biblisnya seperti apa? Oke. Tadi saya lihat Jackson mau komen sedikit, Jackson. Ya mungkin sedikit ya, Pater ya. Jadi, tadi yang disampaikan sama Pater Marcel itu sangat tepat, Pak Karya, bahwa relasi kita yang hidup secara jasmani yang berziarah di bumi dengan relasi manusia yang hidup secara rohani itu tidak terputus. Bagaimana cara membangun relasi itu dengan doa? Makanya doa itu merupakan napas kehidupan orang percaya. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38. Dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin, ini katanya Rasul Paulus,
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Garis bawah ya, memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas, relasi kita dengan orang yang hidup secara rohani, walaupun mereka mati secara jasmani, itu tidak pernah terputus. Karena relasi itu dibangun di dalam Kristus Yesus ketika Yesus mengalahkan maut, membebaskan jiwa-jiwa yang terpenjara dalam roh. Dan kemudian tadi Pater Marcel juga mengatakan bahwa kalau seumpama leluhur kita ini merupakan orang yang berkenan di hadirat Allah dan telah bersatu dengan Allah di surga, maka dia bisa menjadi pendoa untuk kita. Dasarnya di mana? Wahyu 8 ayat 4. Dikatakan demikian dari ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Tuh, di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Jadi orang kudus itu bisa menghantarkan doa kita dan bisa berdoa kepada bisa berdoa untuk kita kepada Allah. Begitu. Lanjut, Pater. Siap, makasih Pater. Itu Ya, orang-orang bisa kudus seperti itu tidak ada nama ya, tidak ada nama, jadi itu bisa merujuk siapapun. Siapa saja. Jadi bukan hanya Santo Santa yang sudah melalui proses kanonisasi secara resmi oleh Gereja Katolik ya. Itu saja tambahan. Kalau minta ini nomor togel. Nah, Bro iya, Derian. itu Itu dia Bro Pater Derian, itu yang Marcel. saya jengkel Itu itu. juga dia bagaimana Itu sempat yang saya penyembahan jengkel berhalakah tuh. itu. Itu yang perlu diluruskan itu. Minta nomor togel, undang nenek moyang untuk minta nomor togel itu sudah penyimpangan itu. Oh iya. Bahkan saya libur tuh, pulang libur yang tahun berapa ya mereka rame-rame kupon putih di Flores tuh. Saya baru bangun, belum sikat gigi, sudah tanya mimpi apa Pater semalam. Mimpi apa Pater semalam? Saya mereka pikir tuh, lalu saya dengan polosnya saya cerita mimpi naik mobil. Mereka bilang, aduh Pater ada nomor plat. Tanya nomor plat. Saya bilang, saya masa mimpi bisa sedetail itu, bisa tahu tentang nomor plat. Saya tidak ada mimpi tentang lihat nomor plat. Saya tidak mengerti itu. Rupanya baru saya tahu dari ponakan celetuk. Itu mereka mau isi kupon putih Om Pater. Makanya mereka tanya mimpi itu. Jadi lanjut ya. Bro, kamu singgung-singgung soal itu lah. Serius lagi ke Romo Herode. Oke, Pater silakan. Oke, benar. Karena ada yang ditinggalkan dan ada yang tidak ditinggalkan. Ini penting sekali. Karena Paulus itu sangat inkulturatif ya. Paulus menggunakan kebudayaan setempat untuk menjelaskan Tuhan Allah. Paulus menggunakan kearifan lokal untuk menjelaskan Tuhan Allah. Prinsip dasarnya masuk melalui pintunya kebudayaan, keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Ini yang kadang kita tidak lihat itu. Contoh kecil nanti kita sandingkan kenapa Protestantisme kehilangan kebenaran ketika mereka mengeluarkan retro kanonik. Salah satu contoh nanti. Sekarang kita lihat di Kisah 17. Coba mulai dari ayat. Coba engkau baca ayat 18-nya saja. Hanya 18-nya saja dulu. Oke, Pater. Dan juga lanjut. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing.
Oke, Sebab sekarang nanti dia omong, engkau langsung ke 23. Dia melihat di Yunani, orang Yunani buat altar. Apakah nanti dia suruh bongkar atau bagaimana? Dia pakai altar yang mereka punya untuk menjelaskan Tuhan Allah. 23-nya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oke, penting sekali posisi Pater Marcel tadi. Mamanya dia beritahu, Mama, kepada Tuhan intersesinya nenek moyang. Dalam pengertian itu. Jadi penting sekali melihat Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, ini, pengenal itu penting. Mama bilang, pengenalan dari dulu kan sama ya Marcel tadi cerita. Mama bilang harus seperti ini karena sebagai petugas ritus kebudayaan Bejawa. Mama, dalam pengertian matriarkal. Jadi Mama bilang, oh Marcel bilang, jangan Mama. Kepada Allah Tritunggal, intersesinya nenek moyang dalam pengertian ini. Ini yang menjelaskan persekutuan itu. Oke, jadi di sini penting sekali Paulus bilang, yang kamu sembah tanpa kamu ketahui, sudah masuk ke dalam pengetahuan. Yang kamu sembah tanpa kamu kenal, kita omong tentang pengetahuan di sini. Tapi bagaimana Paulus menggunakan altar orang Yunani untuk menjelaskan siapa? Ayat 24-nya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Oke, ayat 26. Dia menjelaskan iklim. Makanya lebih banyak di situ, Marcel, kita lihat bahwa dalam ritus-ritus itu seperti panen, seperti apa, musim. Ini penting sekali. Paulus menggunakan proses itu. Di mana orang Yunani melihat musim, melihat tanaman, melihat apa yang mereka yang usahakan. Ayat 26 menjelaskan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sudah. Oke. Jadi yang pertama, Paulus menggunakan apa yang mereka pakai tiap hari. Altar, Betul. musim, dan semua yang perayaan hidup mereka. Lalu sekarang, Paulus menggunakan kearifan mereka untuk menjelaskan Tuhan Allah. Ayat 28. Siapakah? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab Jadi, sudah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Saya mau garis bawah itu karena Paulus hebat banget dalam inkulturasi. Dia menggunakan apa yang mereka hidup setiap hari, musim, mereka punya altar, tapi tidak tahu kepada siapa. Dia masuk lalu di situ. Lalu dia gunakan juga apa kearifan kebudayaan mereka. Seperti yang dikatakan para pujangga kalian, para filsuf kalian, para kearifan lokal kalian. Allah ini, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita ini. Ini penting sekali. Paulus tidak menghancurkan kearifan lokal, tetapi bagaimana menggunakan kearifan lokal dan praktik mereka untuk dibawa kepada penjelasan tentang Kristus itu sendiri. Saya pikir ini juga harus dimengerti, Marcel, dalam pengertian itu. Hebat, maksudnya dalam posisi kekatolikan, dalam dalam misinya, tidak menghilangkan kearifan lokal, tidak menghancurkan praktek hidup dalam pengertian bagaimana engkau menjadi terang terhadap praktek hidup mereka. Masuk melalui pintu kebudayaan dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Jackson tentang orang-orang kudus, roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Ini penting sekali dalam pengertian, jangan hanya berpikir, Pastor Marcel, kita bilang, oh karena harus dikanonkan kan?
Dalam pengertian. Bagaimana dengan roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan dalam Ibrani? Oke. Protestantisme kehilangan kebenaran dari Deuterokanoni. Ini yang menjadi hambatan utama. Kita semua tentang intercesi orang kudus yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru, lebih kepada Wahyu, punya pendasaran di 2 Makabe, Jackson atau Marcel. 2 Makabe 15 ayat 12 sampai dengan 15. Kita lihat ini loh, imam besar bertemu dengan siapa dalam penglihatan dan doanya. Ini penting sekali. Dua Makabe, Marcel. 2 Makabe 12, 15 sampai dengan... maaf. 2 Makabe 15, jangan foto saya. 2 Makabe 15, 12 sampai 15. Jason, tolong dulu Jason. Oke. 2 Makabe 15. 12 sampai 15. Oke. Inilah yang dilihatnya dalam mimpi Onias yang pernah menjadi imam besar sedang kusuk berdoa dengan merentangkan tangannya untuk seluruh umat Yahudi. Dia adalah seorang yang baik dan berbudi, bersahaja pembawaannya, santun tingkah lakunya, dan pantas bicaranya. Sejak mudanya, ia sudah terbiasa melaksanakan segala kebajikan. Lalu dengan cara yang sama, tampaklah seorang yang terhormat berubah dan mulia. Penampilannya menakjubkan, agung dan berwibawa. Onias berkata, inilah Yeremia, Nabi Allah, orang yang mencintai sahabat-sahabatnya, yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci. Yeremia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan sebilah pedang emas kepada Yudas sambil berkata, ambillah pedang kudus ini, karunia dari Allah, dengan inilah engkau akan meremukkan musuh-musuhmu. Oke. Nah teman-teman, lihat situasi sangat jelas. Onias, mantan imam agung, sudah mati atau belum? Sudah mati. Jackson, sudah meninggal. Yeremia, sudah meninggal atau belum? Sudah tewas, meninggal. Meninggal. Dua orang ini, mantan imam agung, imam besar di Yerusalem, dan Yeremia, nabi besar ini, Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 5, dia sudah dikuduskan sebelum dia dilahirkan ini, datang dalam doa dan menyerahkan sebilah pedang kepada Yudas Makabe. Ini penting sekali dalam pengertian ini teman-teman. Tetapi tugasnya Onias dan Yeremias adalah mendoakan kota suci Yerusalem dan semua rakyatnya. Ini loh ayat 14. Sangat jelas. Yeremia buat apa? Ayat 14-nya. Dibaca ulang Jackson. Oke, siap Pacar. Onias berkata, inilah Yeremia, Nabi Allah, orang yang mencintai sahabat-sahabatnya, yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci. Yeremia. Nah, Lanjut, Pacar. itu, ya, sudah meninggal. Lalu kenapa dia mendoakan rakyat orang Israel dan kota suci kalau dia sudah meninggal? Jadi saya pikir saudara dan saudariku yang terkasih, saya berpikir saya tidak mengerti kenapa Protestantisme tidak mau baca kitab suci secara baik. Mereka bilang soal Skriptura tetapi tidak tahu mereka baca sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak benar yang pertama gereja Katolik mentuhankan para kudus. Tidak benar gereja Katolik menghilangkan posisi Kristus sebagai mediator dan memasang orang kudus di sana. Yang benar adalah Protestantisme telah memutarbalikan kitab suci. Selesai. Ngeri-ngeri sedap. Oke, silakan teman-teman. Mau tambah silakan. Oke. Woi, kita berapa menit lagi ya, teman-teman? Ya, soal kepengentaran tadi, ya itu harus dipahami bahwa seperti dalam 1 Timotius kan, Yesus Kristus tetap satu-satunya pengantara.
antara manusia dan Bapa. Tetapi Bunda Maria Para Kudus ambil bagian partisipasi dalam kepengentaran Kristus. Jelas itu di dalam Lumen Gentium yang berbicara tentang kepengentaraan Bunda Maria di sana. Dia ambil bagian dalam kepengentaran Kristus. Ambil bagian dalam intersesi Kristus. Jadi tidak menjadi perantara tandingan dari kepengentaran Kristus, tapi ambil bagian dalam kepengentaran Kristus begitu. Demikian pun para imam, gereja sebagai sakramen itu ambil bagian dalam kepengentaran Kristus. Pak Pendeta pun ketika dia mendoakan orang itu, bagaimana itu bisa dijelaskan? Dia menjadi intersesi umatnya kepada Allah begitu. Bagaimana dia mengerti ketika dia menumpangkan tangan, Adi Markus menumpangkan tangan di dalam pitinya mendoakan salah satu umatnya, dia mengertikah apakah itu bukankah itu bagian dari intersesi menyampaikan doa-doa itu kepada Allah, ataukah dia kemudian dituhankan oleh umatnya di situ? Macet. Lanjut. Berat, saudara-saudara. Izin Romo selfie semuanya teman-teman. Tadi Halo, disebut-sebut DOC. di sini juga. Aku boleh itu tanya nih. Aku tadi kan aku pernah diskusi sama Proti ya tentang KGK 494. Ini nggak tahu nanti jawabanku benar apa enggak ya. Aku jawabnya begini, kan mereka bilang kan Bunda Maria kan Yesus itu kan hanya satu-satu perantara bagi penebusan dosa dan keselamatan umat manusia. Nah, sementara di KGK 494 dikatakan bahwa di dalam ketaatan Bunda Maria dia mampu menyelamatkan dirinya dan bagi semua umat. Nah, aku jawabnya begini, Romo. Betul. Memang Bunda Maria di dalam ketaatannya semua umat dan bahkan dirinya sendiri diselamatkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwasanya Hawa itu manusia itu jatuh dalam dosa itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketidaktaatan. Nah, akhirnya di bawah ketidaktaatan, makanya manusia jatuh ke dalam dosa itu mati. Nah, demikian juga peran Bunda Maria berdasarkan KGK 494 oleh karena ketaatannya yang menggantikan peran Hawa yang tadinya tidak taat sehingga masuk ke dalam hukum dosa mati, dan di dalam ketaatan Bunda Maria juga manusia dapat diselamatkan. Karena kenapa? Coba bayangkan, kalau Bunda Maria tidak taat ketika malaikat Gabriel datang kepada dia di dalam Injil Lukas, apakah manusia itu diselamatkan? Kalau dia jawab enggak gitu ya. Ya, soalnya mereka juga gugup jawabnya, Romo. Saya bilang gini, apakah kalau Bunda Maria menolak pada saat itu karena dia tidak taat, apakah manusia itu diselamatkan? Dia bilang bisa diselamatkan. Ya udah, mana datanya? Bahwasanya ada wanita pengganti selain Bunda Maria. Saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab. Apakah jawaban saya itu, Romo, benar karena saya mengiyakan bahwa Bunda Maria itu memang turut serta di dalam ketaatannya, turut serta dalam karya keselamatan. Betul nggak itu, Romo? Oke, artinya Bunda Maria memang dipersiapkan sejak semula. Oke, dikatakan kita Bunda Maria dipersiapkan ya, dikaruniai sejak kekal, dipersiapkan sejak semula. Tetapi tidak berarti mengabaikan kehendak bebas yang ada di dalam diri Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu tidak kemudian ditakdirkan, dalam arti ditakdirkan untuk menjawab ya. Dalam arti takdir, dalam arti yang Calvin punya ya, yang double ya. Double predestinasi. Ya, yang double ya. Tapi dalam arti bahwa Bunda Maria bukan karena dia sudah dipersiapkan sejak kekal untuk menjadi Hawa yang baru ini, berarti jawabannya otomatis ya gitu. Tidak. Ya, terus bahwa saya ditanya gini lagi, Romo ya. Allah menganugerahi kehendak bebas juga. Maka ketika Bunda Maria menggunakan kehendak bebasnya di dalam Injil Lukas itu menjadi Hawa baru yang menjawab fiat voluntas tua ya. Jadi dia menjawab ya atas pinangan Allah melalui malaikat Gabriel
Ketaatannya itu menyebabkan keselamatan bagi semua umat manusia dan bagi Maria. Maria ditebus secara khusus kah? Yesus sebelum para rasul ketemu dengan Yesus itu, dipanggil Yesus itu. Yesus dikandung di dalam Maria kah? Bagaimana Yesus yang duluan dikandung oleh Maria, dia tidak ditebus secara khusus? Maria Bagaimana sama dia Yesus, Yesus sama Maria. dia diselamatkan secara khusus kah? Jadi dengan demikian, ketika Bunda Maria ambil bagian di situ, dia ambil bagian dalam dia ambil bagian dalam fungsi kepengentaran Kristus. Kristus memang satu-satunya pengantara tunggal antara manusia dan Bapa. Tapi kepengentaran tunggal Yesus Kristus tidak kemudian mengabaikan peran serta manusia. Kalau mengabaikan peran serta manusia, ngapain Yesus turun ke dunia? Ngapain Yesus harus bim salah bim aja dari surga itu, kun fayakun aja dari surga itu? Ngapain capek-capek tuh mengandung, bahkan Allah yang tidak bisa ditampung oleh alam semesta mau dikandung dalam rahim, dikurung dalam rahim seorang manusia, seorang perempuan itu selama 9 bulan itu. Itu kan sebuah misteri yang tidak bisa dipahami oleh nalar kita. Allah yang luar biasa mau merendahkan diri, mau hidup di dalam kandungan seorang wanita yang tidak bisa ditampung oleh semesta alam, mau mengurung diri dalam kandungan seorang perempuan itu. Perempuan itu tuh lalu diabaikan, diremehkan, dijadikan sampah. Itu mau dibilang apa itu? Masihkah disebut Kristen? Masihkah disebut Kristen? Luther tidak taat diagung-agungkan. Jadi ini kata kuncinya adalah ketaatan ini. Kata kuncinya, Yesus adalah taat. Adam baru taat. Adam lama tidak taat, maka semua manusia jatuh dalam dosa asal. Hawa lama tidak taat, jatuh dalam dosa asal. Tapi Yesus Kristus Adam baru, Maria Hawa baru, taat. Maka terjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu kata kunci, dan ketaatan ini hanya ada di dalam gereja Katolik, maka tidak ada denom-denom dalam gereja Katolik. Karena ada Setuju, Romo. taatnya. Oke, Romo, lanjut Charlie. kalau aku kasih 2 ayat boleh nggak mau tentang hal ini? Lanjut Charlie. Ya, saya kasih. Tadi Saya setelah ini DOC lagi. DOC tadi masih mau menyampaikan sesuatu tadi. Ya, jadi biasanya kalau saya ditanyain itu, saya kasih 2 ayat, mau. Yeskiel 3 ayat 19. Ya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia mati karena kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya. Ini telah menyelamatkan nyawa kan, Bunda Maria kan menyelamatkan nyawanya kan karena ketaatannya ya. Nah, kita lihat lagi ya. Yeskiel 3 ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa dan ia tidak berbuat dosa, ia tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. 2 kali diulang, menyelamatkan nyawa. Ya. Terus tadi saya juga mau komentar tentang yang bilang, nggak ada hubungan antara orang yang hidup dan yang mati ya. Itu kan tadi kan yang ngomongin sama Karya Si Payung ya. Itu sebenarnya cuma ada 1 ayat yang mengenai hal itu kalau nggak salah di Pengkhotbah. Tapi poinnya gini, yang tadi Jackson ngomong itu benar bahwa tidak ada yang memisahkan kita kasih. Hubungan kasih itu tidak terpisah. Kenapa? Karena gini, simpelnya ya, teman-teman Protestan pun tetap Natal sama Paskah mereka itu membersihkan kubur. Ya, kalau nggak ada hubungan, nggak usah dibersihin tuh kubur ya. Kalau ada yang pipis di sono atau ada pup gitu di sana, jangan marah. Jangan marah itu. Simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau marah berarti apa? Ada hubungan. Hubungan kasih itu tidak hilang, tidak Jangan terpisah dari dipagarin juga ya. Nggak usah dipagarin. Nggak usah dipagarin, biar diikatin kambing, biar kambing-kambing Nggak usah sapi-sapi pasang diikatkan keramik. situ ya. Nanti menyembah ya. Iya, ya itu. Jadi aku biasa jawabnya seperti itu, simple. Karena mereka juga melakukan membersihkan kubur, mendoakan mereka dan sebagainya. Tapi bilang, nggak ada hubungan. Itu bohong itu ya. Kalau ada yang ketemu pup lah di atas batu nisannya, pasti marah. Ini pupnya siapa ini gitu? Kan pasti marah gitu. Nah itu simpelnya seperti itu.
Thank you. Iya, aku mau masih nambahin ya. Ini aku mau tukar pikiran, soalnya aku jawabnya apa adanya gitu. Kan aku jawab iya. Memang Bunda Maria itu termasuk dalam bagian keselamatan. Terus mengenai predestinasi tadi. Nah menarik, ini juga saya pernah bahas di Remesi Gugat sampai saya di-kick. Dia bilang gini, Yudas sendiri, Yudas aja sudah ditakdirkan gitu, kata si Gugat. Yudas ditakdirkan agar dia mengkhianati Yesus. Saya bilang gini ke dia, Romo, saya jawabnya begini. Sekarang, kamu ingat gak Tuhan Yesus mengatakan, di antara kamu ada yang mengkhianati aku? Kan Yesus bilang begitu. Di antara kamu ada yang mengkhianati aku. Artinya Tuhan sudah memberikan peringatan. Di dalam kodrat keilahiannya, dia sudah tahu. Sebab dia itu maha tahu. Tetapi Tuhan memberikan peringatan agar manusia itu memilih. Artinya dia mempunyai kehendak bebas. Nah ketika Yudas memilih untuk mengkhianati Yesus, hukumannya apa? Nah, dia gugup. Artinya di dalam predestinasi Santo Agustinus mengatakan bahwasanya Tuhan itu di dalam kemahatauannya, dia sudah tahu, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya di dalam kehendak manusia. Karena manusia mempunyai kehendak atau free will masing-masing. Jadi di dalam konteks bahwasanya Yesus pernah memperingati murid-muridnya, artinya Tuhan memberikan pilihan kepada murid-muridnya atas peringatan itu. Tetapi Yudas memilih, artinya ada hukumnya di situ. Dia memberikan pilihan, tapi ada hukumnya yang harus dapat konsekuensi lah dari situ. Akhirnya si Yudas gantung diri sendiri. Bukan Tuhan yang menentukan dia untuk mati, untuk mengkhianati. Saya bilang gitu. Benar gak itu, Romo? Bahkan mereka sudah mengatakan Yudas itu sudah di neraka kok. Iya kan, nggak ada ayatnya juga itu, Romo. Gereja Katolik itu tidak pernah kemudian menyebut orang sudah ada di neraka atau tidak, termasuk Yudas pun tidak pernah disebut oleh Gereja Katolik ada di neraka atau tidak. Ingat baik-baik itu ya. Gereja Katolik tidak pernah menyebut orang Hitler sekalipun ada di neraka atau Yudas pun ada di neraka ya. Jangan aneh-aneh melampaui Tuhan Allah ya. Kita tidak tahu di detik-detik akhir orang mau mati itu dia buat apa dengan Tuhan Allah, apakah engkau tahu? Betul. Bahkan Petrus juga, Romo ya. Petrus juga menyangkal kan, Romo. Tapi Tuhan Yesus memberikan peringatan kan. Sesungguhnya engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus memilih untuk menyangkal. Tapi pada akhirnya Petrus juga memilih untuk bertobat, datang kepada Yesus. Ya kan, Romo? Itu berkaitan dengan kehendak bebas. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang di arahnya Yesus sebagai Allah. Itu hal. Kalau Yesus sungguh Allah, Maha tahu. Dia tahu bahwa akan ada seorang murid yang akan mengkhianati dia. Kenapa dia tetap memilihnya menjadi murid? Padahal dia tahu sebagai Allah. Dia tetap memilih Yudas sebagai murid. Bagaimana jawaban Deus? Kalau dia Allah yang Maha tahu, kenapa dia tidak langsung dari awal menolak Yudas nih? Kata Yudas ini, dia nanti mengkhianati saya nih. Nanti akan jual saya ini 30 keping perak nih. Jadi saya tidak usah pilih dia jadi murid nih. Ini jadi batu sandungan di dalam perjalanan ini. Dia Maha tahu kan? Dia Allah. Iya. Kenapa dia memilih? Iya, tapi kalau menurut aku sih, Romo ya, kalau pendapatku ya. Sebab ini pendapat saya ya, kalau salah dikoreksi. Sebab Yudas juga mempunyai pilihan untuk mengikuti dia. Walaupun pada akhirnya dia akan mengkhianati. Yudas dipanggil oleh Yesus loh. Iya. Berarti awal yang memanggil adalah Yesus. Yesus tahu kondisi dari masing-masing murid karena dia Allah. Dia Maha tahu. Dia tahu semua latar belakang para murid ini. Tapi dia toh tetap memanggil mereka. Beda posisinya kalau saya ujub-ujub ikut dia gitu. Tapi ini dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia. Nah bagaimana? Karena ini sering di framing RT 6. Bukan hanya RT 6, Romo. Bagaimana kemudian RT 16 pun framing kayak gitu. 10 sampai 16.
Romo Hero bisa menjawabnya. Bagaimana, kenapa Yesus itu maha tahu, tetapi dia tidak mengkat Yudas sebagai muridnya dari awal. Oke, saya pikir ini penting sekali. Yang ada sungguh-sungguh di dalam dia dengan yang tidak ada sungguh-sungguh di dalam dia. Yohanes menjelaskan, Yohanes yang sama, nanti saya kembali sedikit kepada Yudas. Yohanes yang sama, yang menulis tentang Yudas ini, dalam pengertian bahwa di dalam perjamuan malam terakhir, Jackson atau Marcel, kita baca dulu Yohanes 13 ayat 27. Siapa? Para rasul tahu bahwa sebagai rasul dia harus pergi beli kebutuhan. Tetapi di situ posisi Yudas, hal yang penting. Di situ tinggal dengan Tuhan Allah atau tinggal dengan setan. Dan Ini penting sekali. Dinamikanya Yohanes itu hebat banget. Oke. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Dua opsi di situ. Mau ikut setia dengan Yesus Betul, Pak. atau mau pakai yang baru masuk di engkau. Yaitu siapa? Setan. Bruder. Iblis. Akan ada dua opsi yang harus dibuat oleh Yudas di situ. Ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut setan? Om Karya. Oke, jadi kita penjelasan ke bawah sedikit. 28. Para rasul nanti tahu, dia tuh harus melakukan adalah, dia sebagai bendahara harus beli kebutuhan perjamuan. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Kebiasaan seperti itu, Yudas berarti sudah menjadi kebiasaannya Yudas. Yaitu beli kebutuhan atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Analisa harus sampai di situ loh. Jadi, tetapi ingat ayat sebelumnya bahwa dia kerasukan Setan. Iblis. Setan. Dalam pengertian itu. Dipengaruhi, kerasukan artinya dipengaruhi. Sekarang berhadapan dengan dua opsi, Pater. Yesus atau Iblis. ada di dalam Yesus atau ada di dalam siapa? Ada di dalam Tuhan, tidak akan berdosa lagi. 1 Yohanes yang sama, dia menulis 1 Yohanes 3 ayat 6. Siapa teh? 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Lanjut sedikit dulu. Oke. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Oke. Siapa yang masih berbuat dosa melakukan apa yang dilakukan iblis. Dipengaruhi, dikuasai oleh iblis. Makanya dalam pengertian Yudas hebat banget Yesus ya. Yesus memberikan opsi namanya free will. Apa yang kamu harus perbuat, lakukanlah segera. Arti dia memberikan. Kamu ini siapa sebenarnya? Rasul, pengikut saya, ada di dalam saya, atau kamu ikut iblis? Betul, Pak. Ini hebat banget ya Yohanes. Yohanes dia menjelaskan, kalau kita baca Injil Yohanes itu Injil kasih. Sedangkan Yohanes dan Yakobus itu anak-anak guntur, halilintar, punya karakter sangat kuat. Mari kita jatuhkan api dari surga untuk membakar semua orang Samaria. Wataknya keras. Tetapi ketika Yohanes menerima siapa di rumahnya, surat-suratnya penuh kasih sampai di Wahyu. Ini penting, saya tidak mau sentuh Maria. Dosen,
1 Yohanes 3 ayat 6 katakan secara jelas, barang siapa yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Sekarang Maria punya bukan saja berada di dalam Tuhan, tetapi Tuhan ada di dalam dia. Dua hal. 1 Yohanes. Kita ini masih pakai satu hal. Maria punya dua jalan. Dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Lukas 1:35. Roh Kudus akan Lukas. turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Kita masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan. Maria, Tuhan yang ada di dalam dia. Jawab malaikat Lukas itu 1. kepadanya, Ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Siapa yang Sebab ada di itu, rahimnya? anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dosa kita dengan Ekaristi kita berjuang untuk ada di dalam Tuhan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Maria ini Tuhan Allah datang turun dan ada di dalam dia. Karena itu punya pengaruh ketika dia menyalami Elizabeth, dipenuhi dengan Roh Kudus, mendengarkan salam Maria. Coba satu wanita, satu orang yang ketika dia omong orang lain dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa? Dosa di dalam kitab suci. Enggak ada. Hanya satu saja. Siapa? Maria. Ketika dia menyalami Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh iya ya. Iya. Bantu. Ayat 40-41 ini. Marcel, supaya dosa terbuka mata Yesus. Siapa tuh? Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Tahan dulu. diberkati. Tahan dulu. Yang pendeta-pendeta bilang penuh dengan Roh Kudus harus seperti Elizabeth. Dia bilang apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. tubuh. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Tahan dulu. Pendeta-pendeta yang bilang dipenuh dengan Roh Kudus, dibisiki, dinaungi Roh Kudus, harus mampu mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika Cukup, Marcel. Berarti pendeta belum mampu seperti Elizabeth mengatakan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Berarti Roh Kudus belum penuh. Kembali. Kita tahu roh Nanti katanya berhala Romo. Katanya kalau memberikan salam kepada Bunda Maria katanya berhala Romo. Berarti jangan Tuhan beri salam juga kepada pendeta, nanti berhala lagi parah. Lalu Gabriel beri salam itu bagaimana itu? Berhala juga ke Gabriel. Gabriel beri salam loh. Sekarang Maria beri salam kepada Elizabeth, berarti Elizabeth menyembah berhala. Logika tidak ketemu. Maju kena, mundur tambah lagi tidak kena. itu dia usahanya mau kasih panas patir itu. Beriman tanpa logika itu yang begitu tuh. Enggak Romo, soalnya aku sering diskusi sama mereka Romo, tapi ujung-ujungnya diturunin. Itu karena kalian dibesarkan, karena kamu Iya Charlie, macet. Jackson itu udah tahu alam pikiran mereka, sehingga kalian tuh mudah sekali untuk gocek mereka itu. Karena kalian lahir dibesarkan di rahim sana, nggak tuh udah tahu arah mereka mau kemana. Kalian udah tebak, makanya mereka panas justru, bukannya robohnya yang panas. Malah yang kalian Oke, ini ya. teman-teman, Herodes tanya. Balik ke pertanyaan tadi Romo, kenapa Tuhan Yesus tetap memilih Yudas jadi Dari murid? muridnya. Lalu engkau tanya, kenapa Yesus pilih Petrus sebagai paus walaupun dia menyangkal? Kenapa pilih Thomas? Jangan hanya Yudas, saya tidak tanya semua. Kenapa pilih Thomas yang tidak percaya? Kenapa pilih Yohanes dan Yakobus yang mau tempat pertama dalam kerajaan Allah? Yudas dan Yohanes, Yakobus dan Yohanes setelah minta tempat pertama Yesus bilang itu, mereka kembali kepada ketaatan. Ya. Setelah Petrus menyangkal, dia kembali kepada Tuhan Allah, dia tidak pergi berpencar. Dan Thomas,
Tuhanku dan Allahku di dalam Yohanes 20 ayat 29 26 selanjutnya. Oke teman-teman, pertanyaan, kenapa kalau kita mau lihat semua urutan para rasul, pertama Petrus, terakhir Yudas, kita mau analisa. Kita yang ikut Yudas jadi pertama, yang ikut Petrus jadi pertama, yang baru lahir kemarin jadi seperti Yudas. Selesai. Kalau kita mau pakai analisa itu. Kita buat daftar para rasul. Markus 3 ayat 15, daftar para rasul. Siap. Yudas pasti terakhir. Yang baru lahir pasti seperti itu. Di Lukas juga terakhir Yudas. Semua daftar. Kita mau lihat perjanjian baru, Injil, dan juga daftar para rasul di kisah para rasul. Oke. Dan Apakah Lukas merubah daftarnya Markus? Markus kan Injil jadi sumber semua. Oke. Apakah nanti di 10 ayat 2 daftarnya Matius berbeda dengan daftarnya Lukas di kisah? Sama seperti daftar di Markus 3 ayat 15. Siap, Pater. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Daftarnya Markus. Sekarang dari daftar Markus ini diambil oleh Matius 10 ayat 2. Siap, Pater. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pater, dari daftar penting sekali pendaftaran itu tuh di pertama atau terakhir. Sekarang Lukas punya versi. Siap. Lukas versi kisah 1 ayat 14. Daftar menurut Lukas. Sama seperti dua penginjil lain, Matius dan Markus, atau tidak? Kisah ya, Pater. Kisah 1 ayat 14. Siap, Pater. Kita 1 ayat 13. Siap. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Waktu itu Yudas sudah mati, tidak bisa masuk di daftar lagi. Oh iya. Iya. Mau kasih masuk, karena kalau mereka baca tidak masuk jelas, mereka bilang Yudas yang terakhir, Yudas sudah mati, tidak ada lagi. Jadi yang baru bilang daftar dari struktur daftar itu penting sekali. Yang pertama yang ikut Petrus, yang terakhir ini baru muncul abad ke-17 baru bilang dia seperti itu. Bisa kan? Yang lain terakhir jadi pengkhianat. Karena itulah yang kadang mereka framing bahwa dia bukan Tuhan, oleh karena dia tidak maha tahu gitu kan. Ada hal yang contoh yang mereka framing itu juga tentang saat kedatangannya itu hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi anak pun tidak tahu gitu. Artinya itu prerogatif Allah Bapa kan. Soal kapan kedatangan dia yang kedua kalinya itu dia kan tidak menjawab itu, bahwa
itu mereka framing bahwa memang dia bukan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang dia tidak tahu. Maka Yudas yang akan mengkhianati dia tidak tahu. Kalau dia tahu kan kenapa dia tetap biarkan saja, piara terus saja ini orang yang akan mengkhianati dia. Kenapa dia tidak cut dari awal begitu. Itu yang sering di framing oleh mereka untuk mempertanyakan kealahan Yesus begitu. Bukan hanya soal datang akhir zaman, soal menempatkan siapa kiri dan kanan. Kiri kanan itu hak prerogatif Itu Allah Bapa. berarti Yesus datang ke bumi, ya kita dia datang sebagai penyelamat. Itu urusan Bapa lah. Nah, jangan terlalu repot, kesian juga Yesus harus urus semua kan. Walaupun Dan dalam saya mau rupa katakan kepada Protestantisme, kamu pikir Tuhan Yesus ini karena satu-satunya mediator antara Allah dan manusia itu manusia Yesus Kristus. Yesus ini tulis kamu punya intensi tiap hari, itu catat, macam catat kamu punya petisi. Oke, pendeta kau punya petisi ada berapa? Yesus kasihan lah, dia sudah dulu samping kanan Allah, buat apa dia catat macam dia cukai saja untuk kamu. kemudian ada satu hal lagi yang mungkin sebelum kita tutup ya. Ya. Ini hal yang juga menarik yang sebenarnya bisa dieksplorasi, yaitu kenapa Maria hadir hanya pada saat disalib, lalu kemudian absen dalam kisah Paskah, muncul lagi di Pentakosta di dalam kisah para rasul Lukas ya, kisah para rasul catatan Lukas. Kenapa dia absen di Paskah? Dalam kisah tentang Paskah, Maria absen. Apakah para penginjil tidak atau sengaja tidak mencatat bahwa di cerita Paskah itu Maria tidak ada ditonjolkan di situ? Kenapa Maria tidak ditonjolkan di dalam kisah Paskah, hanya disalib dan kemudian di Pentakosta? Mungkin secara alkitabiah bisa diberikan jawaban untuk umat Katolik yang hadir, bertahan 208 orang yang hadir pada malam ini. Oke. Lukas yang sama di dalam bab 10 dia mengutus. Marcel, dia mengutus berapa Siapa? orang? Bab 10 ayat berapa, Pak? Mulai dari 1, pengutusan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak ia dikunjunginya. Oke, sudah cukup. Dose dan teman-teman, Charlie, engkau bisa cari daftar 70 murid yang diutus. Yang hanya jadi rasul yang ikut itu yang pertamanya Yakobus, uskup Yerusalem. Coba kalian daftar 70 rasul yang dikirim oleh Yesus di dalam tradisi. Yang ini Protestan mau jelaskan di mana daftar 70 itu. Iya. Pertama Yakobus, kedua Kleopas, Sudah. ketiga Matias. Dan ya, tidak masuk dalam daftar 12 rasul semuanya. Hanya Yakobus sebagai uskup Yerusalem. Kita harus analisa kan Yesus utus dari Yesus sudah mempersiapkan siapa. Oke, Yerusalem ini siapa yang harus? Yakobus sudah ada di situ. Di dalam daftar 70 rasul yang pertama 70 murid yang diutus hanya Yakobus saja yang dari 12 nama rasul itu. Hebat. Iya. Pertama siapa, Charlie? Pertama Yakobus, uskup Yerusalem. Yerusalem, selesai karena dia mengutusnya dari Yerusalem. Uskup Yerusalem loh, penting. Dimanapun yang terjadi, oke. Lalu dari 70 rasul ini, 70 murid, Marcel, tidak satu pun yang selain Yakobus yang ada di dalam malam perjamuan terakhir. Kalau begitu kenapa ya sudah utus 70? Lukas yang sama di dalam Lukas 22 tentang 12 rasul yang hadir di sana, bukan daftar 70 itu. Artinya apa? Itu momen di mana pentabisannya. Makanya di dalam ordenation memberikan memberikan perintah, mandat, lakukanlah ini. Makanya sakramen pentabisan imamat dinamakan sakramen ordenation di dalam bahasa Spanyol, artinya di mana diberi mandat oleh Yesus. Lakukanlah. Tidak ada perempuan di situ, Maria tidak perlu ada di situ karena jadi imam pertama dari 12 itu.
satunya mengkhianat dia. Karena itu Yudas tidak ambil makan dari piala, minum dari piala dan makan dari roti yang adalah tubuhnya. Karena kita Yahudi melalui 4 fase menerima perjamuan itu ada 4 piala, dan dia hanya menerima piala 1-2, tetapi piala ketiga, piala penebusan redensi yang tidak diterima oleh Yudas. Yudas tidak ada di dalam Ekaristi. Yudas tidak ditabiskan. Romo, mungkin nggak Yo. Maria lagi di dapur, Mo? Kan perempuan di dapur biasanya. Itu tidak tahu. Pasca itu dalam pasca Yesus ini, Yesus merubah peraturan Yahudi karena perempuan harus menyiapkan. Di sini tidak, semua laki-laki harus menyiapkan altar pelayan. Pasca itu. Dia merubah peraturan Yahudi. Perempuan tidak boleh melayan dalam pengertian ini. Itu ada hubungan dengan tabisan. Maria sudah percaya kok. Ngapain perlu cerita Paskah? Sudah diselamatkan kan? Dia sudah diselamatkan. dalam Cerita 1 Paskah itu untuk para murid. Jiwaku memuliakan Tuhan dan Allahku memuliakan jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bersukaria karena Allah penuh juru selamat. Buat apa lagi dia itu? Dia tidak perlu lah Maria itu mendapatkan cerita Paskah itu. Yang belum percaya, yang kurang percaya para rasul yang harus dimuridkan setelah Paskah itu kan ada jalan pemuridan yang kedua, itu kan setelah Paskah malah lebih efektif. Para murid yang hatinya masih tebal, otaknya masih beku, itu belum mengerti tentang pengajaran dia semasa hidupnya bahwa dia akan mati tetapi bangkit, itu mereka masih perlu cerita Paskah itu. Tapi Maria, mamanya, tidak perlu cerita Paskah. Ngapain ditampilkan lagi waktu Paskah? Jadi itulah jawaban telaknya itu untuk umat Katolik itu. Kenapa Maria tidak ada dalam cerita Paskah? Ngapain dia sudah percaya kok? Ngapain dia diikut-ikutkan di cerita Paskah itu? Dia mamanya kok. Dia sudah percaya duluan. Maka dia hanya muncul waktu disalib. Dan kemudian dalam kelahiran gereja di Pentakosta. Maka dia anggota paling unggul. Anggota pertama dan paling unggul dari gereja. Oleh karena itu Mariologi dalam Vatikan kedua itu tidak dibuatkan dalam traktat terpisah, tetapi dilekatkan dalam tanda kutip seperti suplemen saja dari dokumen tentang gereja. Mariologi itu bagian dari eklesiologi. Jadi Maria itu adalah anggota, tapi bukan anggota biasa seperti kita, seperti Luther, seperti Calvin, Zwingli, atau MYM. Atau Adi Markus, anggota yang paling unggul. Jadi anggota yang unggul itu. Jadi dia tidak perlu lagi itu yang namanya cerita Paskah itu. Fokus dari cerita Paskah itu adalah untuk menyadarkan mereka yang belum percaya Yesus sebagai anak Allah, sebagai putra Allah yang menderita dan bangkit. Maka Maria tidak hadir dalam cerita Paskah, tetapi hanya hadir waktu kelahiran gereja, pengutusan Roh Kudus setelah cerita kebangkitan. Jangan-jangan Adi Markus ada di situ mau pas waktu itu cerita. Siapa tahu. Loh, dia kan rasul, jadi pasti dia ada. Tidak, waktu satu debat dengan Protestan dia bilang, iya Yesus menyerahkan tubuhnya di atas salib. Saya bilang, kapan tuh Yesus bilang waktu tersalib? Dia bilang, ambillah satu kulingnya, makanlah. Makanya tuh ada missing link mereka itu ketika tidak merayakan Kamis Putih. Tidak merayakan Kamis Putih dalam kaitannya dengan Jumat Agung. Itu tuh mereka tuh missing link di situ. Secara simbolik, artinya bukan secara simbolik, secara antisipatif. Jumat Agung itu sudah dilakukan Yesus pada Kamis Putih itu. Maka kan para murid kan banyak yang belum mengerti itu kan. Betul. Ambil tubuhku, makanlah, itu bagaimana caranya persisnya, itu seperti apa. Sehingga lingkaran murid luar itu kan pada meninggalkan dia ketika dia mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan, tubuhku adalah benar-benar minuman. Dan termasuk 12 ini juga mereka mungkin belum mengerti penuh apa yang dikatakan Yesus. Hanya nekat saja Petrus. Kemudian kepada siapa lagi kami harus pergi gitu kan. Dia bertahan dengan iman dan keyakinan meskipun dia tidak mengerti sepenuhnya bagaimana caranya Yesus beri dagingnya untuk dimakan. Gimana caranya? Apakah dia potong-potong, kemudian dia bagi-bagi? Gimana?
Dan Ya baru Pak, kemudian karena itu ada yang denominasi rayakan berjamun itu hari Jumat karena bilang karena baca salah Ibrani 10, Oh iya, betul, 10 betul, bilang betul, Pak. persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi makanya saya bilang di kitab suci di mana ya sudah di sana bilang kau ambil saya punya kuku sedikit kau makan supaya selamat. tapi Maksudnya saya bilang apa nih ayat itu di mana? Tapi ingat loh, kita juga diolok-olok oleh kaum Calvinis bilang kita itu kanibal loh. Kita kanibal, merayakan Ekaristi itu ada kanibal. Kita diolok-olok oleh juga denom-denom yang mengatakan bahwa Katolik itu kanibal. Makan daging Kristus, minum darah Kristus itu kanibal, vampir katanya. Kita Sama dengan orang Tidak apa-apa, Romawi yang dan penting sama dengan selamat. orang Yahudi. Yahudi. Iya, Romawi orang Yahudi dan- juga di Yohanes 6 ayat 51 juga Romo ya. Menolak mengatakan hal ayat itu. 6 ayat 52, 52. 52 ya. 52. Mereka pergi. Bagaimana mungkin orang ini beri kita makan dagingnya? Iya udah pernah aku tanya itu sama Markus Romo. Aku bilang Ya, gini, loh bagaimana kenapa itu? kamu nggak masuk agama Yahudi aja Pak Pendeta? Ini agama Yahudi juga menolak itu loh. Dia bilang gini, bodoh kau, itu roti itu bukan tubuh benaran. Dia bilang gitu. Ya, makanya ada denominasi yang merayakan perjamuan Tuhan di hari Jumat. Berarti nanti Yesus diturunkan dari salib itu tidak ada lagi tulang, tidak ada lagi semua karena sudah dipotong-potong. Oke, Degia mau komen nih. Degia engkau komen sudah itu ada. Tulang-tulang habis semua bersihkan. Iya kan sudah dipotong semua karena mereka bilang Yesus kasih dia tubuh. Dan caranya dia kasih tubuhnya itu ketika dia pada Jumat Agung itu. Makanya Nanti anu Pater, Yesusnya mereka nanti sibuk nanti datang ke dunia ngumpulin tubuhnya dulu. Iya, takutnya begitu. Takutnya begitu. Romo, aku pernah diskusi sama pendeta ya Mo soal apa namanya, kan dia bilang itu kan roti bukan tubuh Yesus, dia bilang gitu kan. Saya tanya sama dia, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia bilang, oh Yesus itu Tuhan. Aku bilang, tapi kan itu manusia kelihatannya, aku bilang. Astaga. Akhirnya dia bingung. Aku bilang, ya memang rupanya kelihatan roti, tapi substansinya itu tubuh Kristus. Sama seperti kamu bilang Yesus itu Tuhan, memang substansinya Tuhan, tapi dia itu tubuhnya ya manusia gitu. Saya bilang gitu. Dia terdiam 1000 bahasa itu. Aku ngomong kayak gitu Mo. Jadi memang misteri tentang Ekaristi ini juga salah satu misteri yang memang susah mereka pahami. Susah mereka mengerti. Kurang lebih seperti murid-murid yang tadi lingkaran luar yang kemudian meninggalkan Yesus karena tidak mengerti. Artinya memberikan dagingnya untuk dimakan, darahnya untuk diminum itu. Dan Dan para Pater, rasul, meninggalkan itu di Yohanes 6:66. Jadi Iya. 6:66. jangan lagi dikaitkan lagi ke sana Oke, ya. Nanti oke. mereka Baik, saya tidak kaitkan. Oke. Baik. nanti mereka serang. Itu kan juga mereka serang kita kan, Luther yang mulai kan. Kita ini pelacur besar ini. Tidak, serangnya Kitab mereka juga 66 loh Romo. Kitab mereka 66 juga loh Mo. ya, kita mereka juga 66 menjadi soal juga nih. Jadi omong saling tuduh anti Kristus nih. Tidak ada yang bilang kita anti Kristus, saya bilang anti Kristus. Mereka ini ada otoritas dari sana. Bagaimana mau bilang katakan Kristus Katolik anti Kristus? Mereka ambil otoritas dari sana. Sedangkan para rasul yang menerima itu otoritas. Matius 18:18. Apa yang kamu terima, apa yang kamu yang kamu ikat dan yang kamu lepaskan. Berarti gereja punya otoritas. Suksesi apostolik punya otoritas, tapi mereka ini di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus, Pentekostes, menjadi saksimu di sana sini sampai seluruh dunia. Lalu pertanyaan saya, kalau begitu Protestan waktu itu siapa yang terima dalam Pentekostes terima kuasa? Siapa waktu itu? Kakeknya Luther Romo Luther. Kakeknya Luther ya, betul. Apa kok? Luther. Tahun 33 sampai dengan 1517. Luther karena Nenek moyangnya karena nanti Luther, dia Romo. reinkarnasi lagi. Luther bisa reinkarnasi lagi.
Memang kalau daftar dari para rasul itu ditaruh di belakang itu kita mengerti sekarang begitu. Tutup sih. Pater, kau doakan dulu saya mau makan siang ya. Memang kalau daftar ditaruh di belakang. Gia tuh belum komen, katekis belum komen tuh, Yudi belum komen tuh. Oh iya, selamat ya Bang Gea, sudah tunangan. Oh iya sudah ya, tukar cincin. Iya. Ya, komen dulu Kak, sebelum tutup. Gia, Om Yudi. buka mic-nya. Gia, Tidak, dia pasti tidak. calon pengantin baru nih. Ini mesti kasih salib misi nih. Gia, Iya. Kasih kaca pembesar Romo. Gia, Romo buka beli mic-nya. beli di mana kaca pembesar Romo itu? Salib misi, salib yang waktu mau ke sini ada salib misi. Penyiaran salib misi ini. Ada Kasih patung salib itu misi. Romo. Aduh Romo ini menyembah berhala nih Romo. Ada patung di situ. Ini kita naikkan ke GIA ini macam patung saja tidak bergerak kita GIA di sini. Dia Dia biasanya live di tempat lain itu, Pater. Oke. Dia lagi maha hadir biasanya. Biar sudah. katekis. Dia lagi tidur dengan dia punya cincin yang Katekis. oh ya, dia saya jadi patung dulu. Oke, jangan ganggu. Katekis. Ternyata patung bisa tulis patung satu nih. Katekis, komen dulu. Dia bilang dia jadi Terima patung kasih, dulu. salam dari kota cantik Palangkaraya. Menyapa Anda sekalian, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Marcel, Dan ini Pater Marcel atau Bruder Marcel? Tutup dan doa supaya saya sulam. Udah tutup ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu dalam diskusi kami pada malam hari ini untuk senantiasa dibawa sampai kepada kebenaran, supaya kami, oleh karena kebenaran itu, memerdekakan kami semua. Berkatilah kami semua istirahat malam kami, Romo Cafe di Meksiko yang akan melanjutkan Colombia yang akan melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Semoga semuanya, kami semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani yang baik dan terus-menerus mendengarkan firman-Mu supaya kami dihantar kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu, Pater Marcel. Tuhan bersamamu. Dan bersama Kita sekalian istirahat kita dan juga aktivitas kita yang tertunda dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Pater berdua dan semua Om Terima Dia, kasih Romo. Robi, Kasih Romo. Katekis, Jackson. Sampai. Yo Marcel, Jackson, ya Pater semua. Terima kasih Pater. Selamat malam. Terima kasih Pater.